Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh kembali bertemu dalam program acara Renungan Keluarga Kristen. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena anugerah Tuhan kami boleh bangun dalam pertolongan Tuhan. Kami boleh melewati malam yang penuh dengan rahasia dan boleh bangun di hari ini. Kami boleh punya kesempatan menikmati hari yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hidup pada hari ini. Sebelum kami melangkah Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan. Kami mohon arahan Tuhan. Kami mohon bimbingan Tuhan untuk hidup kami sesuai dengan maunya Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Pakai hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita pengkhotbah pernah berkata, semua ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk meratap. Dalam bagian ini kita boleh melihat bagaimana di dunia ini ternyata semua ada waktunya. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-71, di situ dikatakan, alangkah baik jika aku tertindas. Alangkah baik jika aku tertindas, atau tertindas itu baik bagiku. Atau penghukuman itu baik bagiku dalam terjemahan yang lain. Saya mau mengajak kita berpikir begini. Kita sering bertemu dengan yang namanya sukacita. Bahkan kita juga sering bertemu dengan yang namanya duka cita, yang biasa kita sebut penderitaan, karena duka cita biasanya menghasilkan sebuah penderitaan bagi kita. Penderitaan itu membuat kita seringkali sedih dan cenderung muncul pertanyaan atau bertanya dalam pikiran kita, kenapa penderitaan ini ada dalam diriku? Kenapa aku mengalami penderitaan ini? Kenapa aku ada di situasi ini? Pemazmur dalam Mazmur tadi 119 ayat yang ke-71 berkata, penderitaan itu baik. Karena apa? Karena di situ bisa belajar ketetapan Tuhan. Di situ pemazmur bisa belajar bagaimana Taurat Tuhan, bagaimana firman Tuhan bisa mengajarkannya. Bapak Ibu, ini pikiran yang sangat baik. Ini konsep berpikir yang baik, yang membuat kita sebenarnya, jika kita mampu berpikir demikian, kita akan bisa berkata, penderitaan itu baik. Karena apa? Karena kita bisa belajar firman Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Saya mau mengajak kita berpikir begini. Kalau kita sedang menderita, yang pertama, mari kita belajar melihat bahwa ini adalah proses Tuhan bagi kita. Tuhan ingin mengajarkan banyak hal bagi hidup kita. Salah satunya melewati proses penderitaan. Tujuannya apa? Karena Tuhan mau membuat kita semakin dewasa, semakin mengenal Dia, semakin tahu bahwa Dia adalah Allah yang baik. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, dengan orang menderita, dia akan menemukan yang namanya pertolongan Tuhan. Jika kita menderita, jika kita sakit, jika kita mengalami kesulitan, disitulah kita bisa melihat tangan Tuhan menolong kita. Disitulah kita bisa melihat Tuhan memelihara kita. Tidak akan ada pertolongan jika tidak ada kesulitan. Tidak akan ada kesembuhan jika tidak ada kesakitan. Tidak akan ada kemenangan jika tidak ada penderitaan. Itu alur berpikir yang harus kita miliki, sehingga kita bisa berkata bahwa Tuhan baik. Karena penderitaan yang kita alami mendatangkan pemahaman yang membuat kita semakin mengenal Tuhan. Jika kita menderita, yang pertama, kita bisa belajar ketetapan Tuhan yang membuat kita bisa mengetahui bahwa Tuhan baik. Yang kedua, kita bisa menikmati bagaimana tangan Tuhan itu menolong kita. Dia memegang tangan kita. Dia menolong kita, membebaskan kita. Tuhan itu ada bersama dengan kita. Dalam renungan-renungan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Tuhan itu beserta dengan kita. Tuhan bersama dengan kita. Untuk itu penderitaan itu sebenarnya bisa teratasi karena Tuhan memegang tangan kita. Ada sebuah ilustrasi sederhana yang biasa mungkin kita pernah dengar, bagaimana kita diizinkan Tuhan
berjalan dalam sebuah situasi yang sulit, di sebuah batu yang terjal, di sebuah jalur-jalur yang sulit. Di situ ada sepasang tapak kaki yang berjalan. Kita berpikir itu kita yang berjalan. Sebenarnya tidak. Sebenarnya Tuhan yang sedang menggendong kita. Tuhan menolong kita di waktu kita sedang menderita. Tuhan tidak pernah tutup mata jika melihat anak-anak yang menderita. Tuhan tidak pernah lepas tangan jika melihat kita menderita. Jadi, kita bisa berkata hari ini, penderitaan itu baik, karena dengan penderitaan itulah kita bisa belajar tentang ketetapan Tuhan. Kita bisa belajar tentang bagaimana Tuhan itu peduli dengan kita. Kita bisa melihat semakin nyata bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang benar-benar menyatakan kuasanya kepada kita. Sekali lagi saya ucapkan, penderitaan membuat kita bisa melihat adanya kemenangan. Kesakitan membuat kita mampu melihat adanya kesembuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita belajar menikmati penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi. Yang tujuannya apa? Yang tujuannya membuat kita mampu melihat genggaman tangan Tuhan yang sedang memegang tangan kita. Dengan kita menderita, dengan kita mengalami kesulitan, kita bisa melihat karya Tuhan yang besar. Belajar melihat karya Tuhan yang besar melalui kesulitan-kesulitan hidup kita. Jangan pernah ragu bahwa Tuhanmu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Dia menjaga kita, Dia memelihara kita, dan Dia memberikan kita pertolongan demi pertolongan. Tetaplah menikmati penderitaan yang kita alami hari ini. Nantikanlah pertolongan Tuhan. Tetaplah berharap, karena pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jangan pernah ragu dan takut. Nikmati penderitaan itu, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini Engkau mengajar kami mengerti tentang kenapa kami ada dalam penderitaan. Di situ kami belajar Tuhan itu ada. Di situ kami belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan yang selalu mampu menolong kami dalam setiap penderitaan yang kami alami. Ajari kami Tuhan, selalu memandang Tuhan itu bersama dengan kami. Ajari Tuhan, kami ini untuk bisa menikmati pertolongan Tuhan dalam penderitaan. Berkati semua umat-Mu yang ada, berkati semua yang menikmati tayangan ini, biar anugerah Allah limpah untuk mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.